selamat datang guys. Jangan lupa guys, sebelum melanjutkan video ini dipersilahkan dulu untuk menekan tombol merahnya ataupun subscribe-nya guys. Dan jangan lupa untuk loncengnya juga biar Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang saya upload dari channel Hasan Ahmad Official. Terima kasih. Hasil Piala AFF 2020. Posisi Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia dipastikan aman, bahkan apabila Indonesia tak menjadi juara Piala AFF 2020. Performa timnas Indonesia di Piala AFF 2020 menjadi indikator kuat penilaian PSSI dan Menpora untuk mempertahankan pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu. Dengan rataan usia skuad paling muda di antara 9 kontestan lain di Piala AFF 2020, 23,7 tahun, Sintayong mampu membimbing skuad Garuda lolos hingga ke babak final. Kepastian amannya posisi Sintayong sebagai pelatih timnas diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada Minggu 26 Desember 2021. Ditanya tentang status pelatih yang didatangkan dari Korea Selatan seusai final Piala AFF 2020, Iryawan menjawab, "Saya jadi bingung, siapa yang mau ganti Sintayong? Kontraknya 4 tahun. Imbu pria yang akrab disapa Iwan Bule. Mana ada bola itu instan. Kontraknya sudah jalan 2 tahun dengan hasil yang bagus. Jadi sebenarnya tidak ada wacana tersebut atau memecat Sintayong. Ada opini dari publik bahwa evaluasi itu akan mengganti Sintayong, padahal tidak. Selain fokus untuk perkembangan timnas Indonesia dalam jangka panjang, pada awal kontraknya Sintayong memang diproyeksi untuk mempersiapkan tim di Piala Dunia U20. Namun karena pandemi, Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia harus ditunda hingga tahun 2023. Amannya posisi juru taktik berusia 52 tahun itu juga diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Jadi kita menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 tahun 2023, maka kita tetap butuh pelatih. Dan Sintayong akan tetap menjadi pelatih untuk tim U20 yang akan bertanding di FIFA World Cup U20 tahun 2023, tutur Amali. Sintayong aman. Saya menjamin itu. Saya berharap seluruh masyarakat memberikan dukungan dan doa kepada perjuangan anak-anak kita yang sekarang sudah sampai ke final. Saya kira kita sudah membuktikan anak-anak kita, pelatih, coach Sintayong, dan timnya sudah membuktikan. Tandas dia. Ketua Umum PSSI janji dukung program Sintayong demi prestasi timnas. Timnas Indonesia ukir rekor pada ranking FIFA Desember 2021. Mereka menjadi tim paling banyak mengumpulkan poin di periode terbaru ini. Jika dilihat dari bulan lalu, tim Asia yang paling berkembang adalah Indonesia. Demikian pernyataan FIFA di laman resminya. Pada periode ini, Indonesia menambah 11,13 poin di ranking FIFA. Mereka kini naik 2 tingkat ke urutan 164. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dari negara lain. Sedangkan untuk tim yang berhasil naik pesat di peringkat ada 3, yakni Aljazair, Qatar, dan Thailand. Mereka mampu naik 3 tingkat di ranking FIFA. Myanmar menjadi tim paling banyak turun poin sekaligus peringkat. Mereka minus 8,01 poin dan turun sampai 4 tingkat. Saat ini mereka menempati urutan ke-152. Total pertandingan yang dimainkan pada periode ini adalah 58. Tapi tak ada perubahan di pucuk pimpinan yang masih ditempati oleh Belgia. Belum juga ada tim yang bisa masuk ke 10 besar. Ranking FIFA baru akan kembali diumumkan yang terbaru pada 10 Februari 2022 mendatang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bersyukur atas pencapaian ini.
Ia menyebut timnas Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik dan berjanji akan mendukung program Sintayong. Kami apresiasi dan sangat bangga dengan pencapaian timnas serta seluruh komponen ofisial. PSSI terus mendukung program dari pelatih Sintayong demi raihan prestasi timnas Indonesia, ujar Iriawan dilansir dari situs PSSI pada Minggu 26 Desember 2021. Kita doakan ya, semoga PSSI bisa mengerti akan sebuah proses sepak bola. Semoga Coach Shin bisa terus melatih persepak bolaan Indonesia. Penyebab Pratama Arhan absen di laga timnas Indonesia versus Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020. Penyebab Pratama Arhan absen di laga timnas Indonesia versus Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020 pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan dibahas dalam artikel ini. Pratama Arhan absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Pertanyaan pun muncul, bukannya Pratama Arhan tidak terkena kartu kuning di laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 kontra Singapura? Dalam laporan data di akhir pertandingan tercatat hanya ada satu nama pemain timnas Indonesia yang terkena kartu kuning, Fahrudin Arianto. Namun AFF kemudian mengoreksi data tersebut. Dalam laporan mereka, Pratama Arhan tercatat terkena kartu kuning di menit ke-88, tepatnya ketika menjegal winger Singapura Syawal Anwar yang berujung penalti. Sebelumnya di leg pertama semifinal, pemain yang dikaitkan dengan klub Korea Selatan Seongnam FC itu juga terkena kartu kuning. Pemain 20 tahun itu menerima kartu kuning setelah mengarahkan kaki ke wajah pemain naturalisasi Singapura asal Korea Selatan. Song Uiyong. Pratama Arhan terkena akumulasi di final leg pertama dan itu sudah dikoreksi. Ia menerima kartu kuning pas kejadian penalti di menit terakhir babak kedua, kata Nova Arianto. Jelas kondisi di atas cukup merugikan timnas Indonesia, sebab Pratama Arhan bermain apik dalam mengawal sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Seiring absennya Pratama Arhan, siapa ya pemain yang akan diandalkan Sintayong di sisi kiri pertahanan? Sintayong bakal coret Asnawi Mangkualam dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyemprot bek Asnawi Mangkualam atas aksinya mengejek pemain Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Asnawi menggoda Faris Ramli setelah gagal menunaikan tugas sebagai algojo penalti di Stadion Nasional pada Sabtu 25 Desember 2021. Ketidakmampuan Faris menaklukkan Nadeo Argawinata turut membantu skuad Garuda meraih kemenangan 4-2 sekaligus memesan tempat di final. Perilaku Asnawi mendapatkan perhatian khusus dari Sintayong. Sosok asal Korea Selatan itu memberi peringatan tegas kepada anak asuhnya. Saya tidak melihatnya langsung, tapi terkejut begitu melihat videonya. Pada makan siang keesokan harinya, saya memintanya menghadap, kata Sintayong dilansir The Jung'ang. Jika kejadian sama kembali terjadi selama saya menangani timnas, jangan pernah berharap dia dipanggil lagi, sambungnya. Tindakan ini membuktikan tegasnya Sintayong yang memang sudah dikenal disiplin. Dia tidak mau pemain menunjukkan perilaku tidak terpuji. Apalagi Sintayong sudah memberikan jabatan wakil kapten timnas kepada Asnawi. Sang pemain kemudian dipromosikan sebagai kapten karena Evan Dimas duduk di bangku cadangan.
Kecuali laga melawan Vietnam di fase grup, Asnawi selalu bermain penuh bersama timnas pada Piala AFF 2020. Sejauh ini dia menyumbang 1 gol dan 1 assist. Dia jadi salah satu andalan saat Indonesia memburu gelar pertama pada final melawan Thailand 29 Desember 2021 dan 1 Januari mendatang. Piala AFF 2020, lawan timnas Indonesia di final, Thailand kehilangan satu sosok penting. Thailand harus kehilangan salah satu pemain pilar jelang final Piala AFF 2020 kontra timnas Indonesia. Timnas Thailand lolos ke babak final usai bermain imbang 0-0 melawan Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Thailand unggul agregat setelah menang 2-0 atas Vietnam pada leg pertama. Di partai final, Thailand bakal jumpa timnas Indonesia yang lebih dulu lolos berkat kemenangan dengan agregat 5-3 atas Singapura. Nasib kurang mujur harus dialami Thailand jelang duel kontra Indonesia di final Piala AFF 2020. Tim Gajah Perang harus kehilangan satu sosok penting di bawah Mister, yakni Chachai Butprong. Penjaga gawang utama Thailand ini mengalami cedera pada pertandingan kontra Vietnam. Chachai berbenturan dengan striker Vietnam, Nguyen Tin Linh pada menit ke-28. Kiper tim Biji Pathum United ini bahkan harus ditarik keluar saat babak pertama belum berakhir. Chachai Butprong sejauh ini memang menjadi pilihan utama Poking untuk mengisi pos penjaga gawang. Dari 6 laga yang dilakoni Thailand, kiper 34 tahun itu hanya absen sekali, yakni saat melawan Singapura di partai terakhir grup A. Bahkan, Chachai hanya sekali kebobolan dari 5 laga yang ia jalani. Satu-satunya kebobolan Thailand adalah saat melawan Filipina pada laga ketiga. Meski harus kehilangan kiper utama, Thailand tak perlu risau karena mereka masih memiliki pengganti yang sepadan. Thailand membawa 2 penjaga gawang lain, yakni Siwarak Tetsungnon yang bermain di Buriram United dan Kawin Tamsachanan yang menjadi kiper tim Belgia OH Leuven.